Tolong Pak, apa nggak bisa diusahakan? Saya butuh kerjaan banget. Jadi OB gitu, gaji 1 juta nggak apa-apa Pak, asal bisa ngekos murah-murah dan makan. Maaf ya, sudah full ini. Lagian, kamu kan cuma lulusan SMA. OB di sini aja lo lulusan S1, admin lulusan S2. Ya, zaman sekarang susah cari kerjaan, apalagi cuma lulusan SMA doang. Apa nggak ada kerjaan lainnya Pak? Saya sudah ke pasar, coba jadi buruh angkut. Katanya juga sudah kelebihan orang. Ya iya, orang kamu kelihatan kurang gizi gitu. Dah, nggak ada di sini. Tanyain ke pemerintah sana. Kan dulu janji 19 juta lapangan kerja. Tuh, ya di depan tuh. Duit rakyatnya malah diputer buat program nggak jelas kayak gitu. Pabrik-pabrik besar yang bener malah nggak diurusin. Jadinya pada hengkang semua ke luar negeri. Udah, cari tempat yang lain aja ya. Iya Pak, makasih. Kayaknya aku jalan lagi aja deh sekitar sini. Siapa tahu ada lowongan. Uang tabunganku juga makin tipis soalnya. Juna adalah anak yatim piatu 19 tahun yang hidup sebatang kara. Selama ini, dia sudah bekerja part-time sembari sekolah dengan sangat rajin. Tetapi sayang, usaha tempat dia bekerja selalu berujung tutup karena persaingan usaha, tukang parkir liar, atau kebijakan pemerintah yang tidak pro ke pengusaha kecil. Permisi Pak, saya mau ngelamar untuk jadi pemandi jenazah. Wawancaranya di mana ya? Oh, langsung ke belakang aja mas. Lewat luar sana aja, lebih deket. Nggih, makasih ya Pak. Siang Bang, saya Arjuna, pelamar mandi jenazah. Akhirnya ada yang datang juga. Dah, kamu langsung keterima. Bisa kan langsung kerja hari ini? Kita butuh tenaga tambahan. Gara-gara si Yudis mendadak keluar. Katanya dia lebih milih ngamen daripada kerja di sini. Bocah aneh. Ini beneran saya keterima? Bisa. Ya bener, kita kekurangan orang di sini. Maklum, di kota ini rumah sakitnya dikit. Mana dekat pertambangan, banyak yang kecelakaan kerja. Oh, iya Bang. Jadi tugas saya apa aja ya? Mandiin sama ngafanin jenazah pastinya. Tapi kamu bakal kita tugasin pas malam. Sanggup kan? Sanggup, saya kuat. Terima kasih banyak ya Bang. Sanggup lah, wong masih muda juga. Dah Bim, kamu ajarin sana. Aku mau pulang. Ayo sini ikut saya tunjukin cara-cara sama jenis-jenis jenazah yang sering masuk sini. Soal tanda tangan kontrak, nanti ada orang HR yang datang, namanya Mas Nakula. Oh iya, kamu kalau pas jaga malam mending minum nih kopi Nescafe klasik. Dijamin matamu langsung melek. Ini ruangan sterilisasi sama ruangan embalming, tempat buat bersihin sama ngawetin jenazah. Nanti kalau udah selesai bisa kamu pindahkan ke ruang pendingin di sana. Gampang kan? Iya. Nah, pasti nih WA ada jenazah baru. Lumayan buat kamu belajar. Dah sana, kamu siap-siap di ruang steril. Katanya ada beberapa korban kecelakaan hari ini. Siap Bang. Juna pun akhirnya menjalani pekerjaan barunya dengan serius dan tanggung jawab penuh. Meski pekerjaan itu dianggap menyeramkan, ia selalu memandikan jenazah dengan hormat, merapikan kain kafan dengan hati-hati, dan selalu mendoakan mereka sebelum dimasukkan ke ruang pendingin. Melihat Juna yang rajin, Bima dan Dewa justru semakin banyak melimpahkan tugas-tugas kepada Juna supaya kerjaan mereka bisa lebih santai. Ya Allah, capek banget. Gak nyangka hari ini ada kecelakaan besar dan banyak mayat yang harus diurus. Tapi kok jadi semuanya aku yang handle ya? Bang Bima dan Bang Dewa sering nyantai-nyantai aja sambil ngopi di luar. Sembari istirahat, aku ngopi juga Tadi dia beli kopi good day, banyak varian rasa dan enak-enak semua kayak ngopi di kafe. Kali ini aku mau coba yang Caribbean Nut. Rasanya nutty banget, kayak pakai kacang premium, enak. Oke, sekarang lanjut kerja.
Kata orang sih, mending capek kerja daripada capek cari kerjaan. Aku harus semangat. Permisi, saya keluarga dari jenazah Tira. Oh, iya Pak, saya cek dulu ya. Udah Jun, aku ambil alih dulu. Kamu istirahat sana. Iya Bang. Halo Pak, saya Dewa yang ngurus jenazah saudara Tira. Mari saya antar Pak. Gimana kondisi jenazah anak saya? Aman Pak, saya mandikan dengan sabun khusus biar bersih dan dalam kondisi yang baik dalam beberapa hari. Harusnya sih saya gak boleh ya, tapi khusus untuk anak bapak, saya rela ngeluarin uang pribadi biar pas bapak jemput, kondisi jenazahnya masih bagus. Terima kasih banyak mas. Padahal sudah 2 tahun saya gak ketemu anak saya karena dia ngerantau. Tapi sekalinya ketemu malah dia udah gak ada. Oh iya, ini mas, ini gak seberapa, tapi tolong diterima ya. Waduh, saya gak boleh Pak nerima ginian, kan ini udah jadi kerjaan saya. Tapi kalau bapak maksa, saya akan terima niat baiknya. Mari Pak, saya antar. Emang ada sabun khusus beneran Bang? Duh, aku cucinya pakai sabun biasa tadi. Ya jelas enggak, ini demi dapat ceperan. Bilang aja kamu kasih pewangi khusus atau pelembab spesial. Orang yang lagi berduka itu gampang banget buat diperas duitnya. Astagfirullah, kok gitu Bang? Takutnya nanti ada karma buruk yang bakal datang ke kita. Halah, karma. Emangnya kamu Buddha apa? Ini ekonomi mah bodo amat. Yang penting dapat duit. Kalau kamu gak mau ya gak apa-apa, tapi jangan halang kita. Paham? Iya Bang. Duh, kok gitu sih mereka? Beuh, ini cincin kayaknya lupa belum dilepas. Lumayan nih, mana harga emas lagi mahal. Mantap, rezeki anak soleh. Bang, itu ada keluarga yang nyariin jenazah atas nama Putri. Oh ya, bentar. Duh, badanku begel-begel banget. Loh, apa ini? Kok di sini? Aku simpen dulu aja deh. Istriku, tolong kafani istri saya dengan rapi ya Pak. Pasti Pak, tenang saja. Loh, kok nggak ada cincin pernikahannya? Mas lihat nggak? Enggak sih Pak, mungkin jatuh pas perjalanan ke rumah sakit. Oh, nyari cincin ini ya Pak? Tadi saya lihat jatuh di dalam. Wah, alhamdulillah nggak hilang. Terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama Pak. Dasar anak goblok. Kamu nanti ngambil cincinku. Cincin yang tadi Bang, itu kan dari jenazah dan jatuh ke lantai. Makanya tadi aku balikin ke suaminya. Semua perhiasan, HP, duit, apapun itu harus diserahkan ke aku dulu tahu. Duh, itu kalau aku gadein bisa 6 juta. Tapi itu kan salah Bang, ambil punya orang lain. Halah, anak bok kencur sok jadi pahlawan. Makanya kamu dari dulu miskin gak kaya-kaya. Udah yatim piatu, goblok lagi. Lihat aja ya ntar kalau terus gangguin ceperanku. Dikarenakan Juna menolak mengikuti cara-cara seniornya yang sering curang, dia pun menjadi bulan-bulanan Bima dan Dewa. Setiap hari ada saja prank-prank yang dia terima. Seperti sekring ruangan yang dimatikan saat Juna sedang memandikan jenazah, ataupun saat sudah selesai dibersihkan, mereka sengaja mengotori jenazah itu agar Juna membersihkannya lagi. Juna pun menahan emosi sebisa mungkin karena dia juga sangat membutuhkan pekerjaannya. Gimana kalau kita pecat aja ya? Bocah sok suci itu. Pemasukan kita jadi berkurang nih. Gak bisa ambil-ambil barang berharga. Sayang Bim, dia itu yang paling rajin dibanding bawa-bawaan kita sebelumnya. Yang lain lu, kerja 2 hari aja udah kabur. Katanya gak bagus buat mental health. Dasar Gen Z. Iya sih, dia kan yatim piatu. Digaji 1 juta, mau-mau aja kerjain semuanya. Kita jadi bisa ngongkang-ngongkang seharian terima gaji buta. Cuma gak nurut aja soal ceperan. Bim, bagi jajanmu
yang tadi beli di Indomaret dong. Yang ngeju enak itu. Ah, anak ini tahu aja kalau aku beli Ricis. Tapi ini kejunya emang enak sih, gurih, manisnya pas, dan ada rasa bateri kayak snack premium. Ditambah krekernya renyah dan crunchy. Ya udah, bagi aku satu sini. Besok-besok beli sendiri. Gimana kalau Juna kita kerjain yang lebih serem aja, Bim? Siapa tahu lama-lama kapok, terus nurut sama kita. Boleh, pas banget kerjaan lagi dikit. Kita pura-pura jadi pocong aja gimana? Dia pasti ketakutan setengah mati. Sip, aku bakal mainin saklar lampu, kamu yang jadi pocong ya. Kas, yuk. Kain lapnya mana ya? Halah, pasti Bang Dewa sama Bang Bim. Bang, udah bang. Hah, siapa itu? Gak ada apa-apa. Tadi suara apa ya? Kapenang dile. Ah! Cemen amat, masa gitu aja takut? Dew, dia kok kejang-kejang? Gimana ini? Hah? Waduh, gimana ya? Kita bawa UGD aja langsung. Bim, kok dia diem? Bisa ngerasain nafasnya gak? Enggak, Dew. Dia mati. Mampus. Habis kita kalau sampai ketahuan. Bisa-bisa di penjara kita, Bim. Gak mau. Terus gimana ini? Cepet kita kafanin mayatnya. Terus kubur di mana gitu. Yang penting jangan sampai ada yang tahu. Iya, tapi kalau ada yang nyari gimana? Dia ini bocah yatim piatu. Hidupnya dulu aja di panti asuhan. Gak bakal ada yang nyari. Dah, ayo cepet. Dengan tergesa-gesa, mereka pun mengkafani Juna dengan asal-asalan. Malam itu juga mereka menguburkan Juna diam-diam di lahan kosong belakang rumah sakit. Semoga gak ada yang kali-kali di sini. Ya semoga. Kita tutupin daun-daun kering biar gak mencurigakan kayak bekas kalian. Yaudah, ayo cabut. Bim, kamu kan yang terakhir ke ruangan pendingin. Tutup yang bener dong pintunya. Bisa-bisa mayatnya rusak itu. Hah? Udah aku tutup rapat kok. Jelas-jelas aku lihat pintunya kebuka lebar. Kalau sampai ada yang rusak, kamu yang tanggung jawab. Lagian ngapain ke sana? Kan gak ada jenazah baru. Aku habis ngecek jenazah perempuan yang baru datang tadi pagi. Oh, yang cantik gitu. Kecil, langsung kamu incip ya? Ya gitulah, biar kak kamu duluin. Oh, dasar. Lah, konslet. Bau tanahnya kok kuat banget, padahal di luar gak hujan. Cepet cari senter. Iya, sabar. Ini gak kelihatan apa-apa. Suara apa itu? Nah, ini senternya. Pocong! Senternya!
Mati senternya. Mana pocong tadi? Tadi di belakangmu. Kemana dia sekarang? Itu pocong asli. Gak mungkin. Pasti ada orang iseng. Coba cek CCTV. Lah, cuma kita berdua di sini. Pasti dari kita salah lihat. Tapi tadi mukanya mirip Juna. Jangan-jangan. Udah, jangan dibahas lagi. Jangan. Suara apa itu? Bim, cek sana. Enak aja. Kalau ada pocong gimana? Ayolah, cemen banget. Udah lah, ayo kita cek bareng aja. Lah, tadi kan udah ketutup. Aneh banget, tutupin deh. Aduh, nyuruh-nyuruh baik. Lepas! Dewa! Wah, Dewa! Wah! Itu Juna. Wah, setan. Astaga, kenapa Juna bisa jadi setan? Apa gara-gara dia dikubur asal-asalan? Aduh, gimana ini? Sembunyi di mana aku? Ini masih kosong, sembunyi di sini aja. Semoga dia gak akan tahu kalau aku sembunyi di sini. Dia menjauh. Untung aku tungguin setengah jam baru keluar dari sini. Itu kan suara mesin kremasi. Ini peti mau dikremasi. Kok gak bisa dibuka? Tolong! Tolong! Jun, ampun Jun, tolong, tidak. Besoknya, pihak rumah sakit pun menemukan mayat Dewa yang membeku di ruang freezer dan beberapa sisa tulang belulang Bima di mesin kremasi. Tetapi sayangnya mereka tidak berhasil menemukan mayat Juna. Pocong Juna pun dilaporkan masih bergentayangan di sekitar kamar mayat tersebut. Setan! Terutama jika ada oknum petugas kamar jenazah yang akan melakukan pencurian atau perbuatan tidak senonoh kepada mayat-mayat di sana.